Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardi Hamzah Sakbani. Pada pertemuan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang kegagalan struktur pada jembatan Kartanegara atau yang biasa disebut dengan KUKAR, singkatan dari Kutai Kartanegara. Oke, di sini merupakan foto dari jembatan Kartanegara sebelum terjadinya kolaps. Jembatan ini berlokasi di Kalimantan, yang mana dalam zona gempa Indonesia ada dalam kategori zona aman. Jadi, tipis kemungkinan seperti Peace River Bridge yang kolaps karena pergeseran tanah di bawah konstruksi. Lalu, jembatan ini baru berumur 10 tahun. Biasanya, sebuah jembatan didesain untuk umur 30-50 tahun. Kecuali ada perubahan di atasnya, maka perlu ditinjau. Maksudnya, semisal desain awal jembatan adalah untuk dilewati beban gerak sekitar 100 kendaraan per hari, kemudian di kenyataannya adalah 200, tentu sudah tidak memenuhi syarat rencana awal desain. Hal ini secara langsung berhubungan dengan umur jembatan. Lalu, setelah saya mencari permasalahan melewati artikel, saya menemukan untuk penyebab utama kegagalan konstruksi tidak mencapai umur awal rencana. Yang pertama, kesalahan desain awal atau pihak perencana. Untuk perencanaan jembatan, tentu ada standar yang mesti kita ikuti. Misalnya, kalau merencanakan jembatan, harus berdasarkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Ikutilah ketentuan desain dan parameternya. Bagaimana perhitungan pembebanan atau pertimbangan beban mati atau berat konstruksi, beban gerak, beban yang bergerak di atasnya, beban angin, dan beban gempa. Sehingga kekuatan rencana awal jembatan bisa direalisasikan, dan kesalahan dalam hal pemilihan material atau tulangan, baut, bantalan elastomer, kabel atau untuk jembatan, tipe suspense bisa dihindari. Lalu yang kedua, penyimpangan pelaksanaan di lapangan atau tim pengawas lapangan. Pada penyimpangan ini diketemukan ketidaksesuaian spesifikasi teknik dan material. Maksudnya, masalah pemasangan atau kesalahan pada material tidak seperti rencana. Kesalahan pemasangan terjadi jika pelaksana lapangan lalai atau mungkin tidak mengerti membaca gambar atau kerja di lapangan tidak mengerti gambar. Kemudian kesalahan penggunaan bahan, tentu berbeda menggunakan tulangan ukuran 10 dengan 8, apalagi kalau sampai mengurangi jumlahnya, juga kualitas dari merek satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga, ada kesalahan pada maintenance atau perawatan. Semua ada umurnya, dan untuk itu perlu perawatan berkala untuk tetap mengantisipasi kerusakan atau perubahan berkala yang terjadi pada konstruksi. Misalnya, retak karena beban yang diterima jembatan meningkat, atau karena umur material. Walau pada kenyataannya, bagian pemerawatan ini masih sering diabaikan, tapi justru tidak kalah penting bila dibandingkan desain awal. Lalu, di sini saya sudah menganalisis untuk penyebab kegagalan konstruksi ini. Menurut saya, jembatan Kutai Kartanegara ini adalah suatu jembatan yang dirancang dengan menggunakan kabel suspension sebagai konstruksi utamanya yang berfungsi sebagai penahan sekaligus penyalur tegangan-tegangan yang terjadi yang diakibatkan beban-beban statis ataupun juga beban-beban dinamis. Di mana dalam perhitungan konstruksi jembatan biasanya diistilahkan dengan beban mati atau dead load dan beban hidup live load. Selain kedua istilah beban tersebut, masih ada istilah lain untuk beban-beban yang biasa terjadi dan harus diperhitungkan antara lain beban angin dan beban yang disebabkan oleh gempa, serta masih ada lagi tetapi jarang diperhitungkan yaitu resonansi load yang disebabkan pengaruh dari suatu bunyi yang cukup keras dan bisa menimbulkan getaran pada konstruksi jembatan. Terjadi pada tempat-tempat tertentu yang sering dilanda angin kencang atau badai. Dalam analisis perhitungannya, beban-beban tersebut harus dikombinasikan antara satu dengan yang lain berdasarkan aturan-aturan yang sudah baku dan telah ditetapkan sebagai peraturan-peraturan yang harus diikuti dan dilaksanakan. Adapun yang dimaksud dengan beban mati. Di sini, beban mati itu
dimaksudkan dengan material atau bagian komponen yang bersifat tetap dan terus-menerus membadi keberadaan konstruksi tersebut. Nah, untuk mengamati dan mencermati dari insiden kegagalan konstruksi ini yang terjadi pada hari Sabtu, 3 hari yang lalu berdasarkan keterangan saksi-saksi, pada saat terjadi insiden kegagalan konstruksi secara teoritis adalah 2 hal yang dapat menyebabkan hal tersebut. Yang pertama, akibat adanya pengaruh maintenance atau pemeliharaan. Yang kedua, adanya peningkatan beban hidup yang bisa menjadikan terjadi kelebihan beban atau overload. Untuk alasan pertama kemungkinannya sangat kecil karena umumnya maintenance dan pemeliharaan dilakukan dengan tidak mengganti atau merubah konstruksi utama jembatan. Di sini masih ada masih ada 2 permasalahan yang bisa dibilang masih dibilangnya sebagai apa ya? Masih pro kontra gitu. Nah, bagaimana dengan kemungkinan kedua hal ini terjadi secara tidak langsung akibat dari adanya maintenance dikarenakan adanya buka tutup salah satu sisi jalan pada jembatan sehingga menyebabkan perlambatan dan bahkan bisa kemacetan kendaraan yang berpengaruh pada peningkatan beban. Pada salah satu sisi yang lain, hal ini bisa membuat lantai jembatan miring, tegak lurus, sisi arah jalan pada jembatan ini sesuai dengan keterangan salah seorang saksi yang melihat terjadi kemiringan sisi jembatan pada saat insiden. Mungkin hal ini penyebabnya. Di sini, menurut saksi ada yang bilang bahwa jembatan ini pada saat maintenance itu terjadi penutupan jalan pada sebagian jalur, jadi menyebabkan penumpukan kendaraan pada isi jembatan tersebut, di atas jembatan tersebut, dan mengakibatkan overload dan terjadi jembatan miring, tegak lurus. Jadi untuk permasalahan pertama yaitu karena pengaruh maintenance yang tadi poin pertama. Lalu jika dilihat dari konstruksinya yang terbagi menjadi beberapa macam konstruksi, yaitu konstruksi utamanya, pertama adalah pondasi atau pilar. Pada jembatan ini, meskipun ada sedikit cacat, tetapi tetap kokoh berdiri. Dalam hal ini tentunya bukan penyebab kegagalan konstruksi pada Kertanegara ini. Kedua blok beton penahan angkur kabel tetap ada serta masih kokoh. Dan demikian pula kabel suspension tetap menempel. Serta tergantung pada pilar utama. Sekalipun ada informasi blok beton sedikit ada keretakan dan pergeseran, tetapi hal itu sudah terjadi beberapa waktu sebelumnya. Dan indikasi itu bisa dicermati pernah adanya pelebaran pada perletakan girder, salah satu sisi yang terletak di tenggarongnya. Kalaupun hal tersebut terjadi karena kegagalan end block, ternyata konstruksi rangka tetap tergantung pada tempatnya dan tidak secepat hitungan detik jatuhnya bersamaan ke sungai serta adanya bekas dari pergeseran tersebut. Dalam suatu kesempatan sertifikasi konstruksi pada 2004 di kota Samarinda, salah satu mentornya yang cukup mengetahui dan perancangan jembatan tersebut menyebutkan secara teknis bahwa untuk sistem pembagian distribusi pembebanan pada jembatan Kutai ini terbagi 2, yaitu rangka baja dengan bentang 270 meter merupakan konstruksi penahan untuk sebuah beban mati yang disalurkan ke pilar utama dan selanjutnya ke pondasi. Dan kabel suspension utama sebagai penahan konstruksi semua beban hidup untuk disalurkan ke pilar dan seterusnya ke pondasi. Pada saat sebelumnya, keruntuhan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang melintas dalam ini merupakan beban hidup, tentunya akan diterima kabel suspensionnya. Jadi untuk beban hidup disalurkan kepada kabel suspension, lalu untuk beban mati itu ke pilar. Jadi pilar yang tegak lurus itu untuk menahan beban mati. Beban mati itu yang tetap terus-menerus yang berada di jembatan. Nah, untuk beban hidupnya seperti kendaraan yang melewati itu diterima oleh kabel suspensionnya. Jadi untuk dicermati lagi, semua beban hidup itu harus melewati konstruksi yang biasa disebut dengan T-road atau hanger atau penggantung. Titik terlemah pada konstruksi ini terletak pada drat bautnya dan pada klep-klepnya. Jadi, kita mengamati keruntuhan di lokasi insiden hampir-hampir tidak tampak dari sisa konstruksi tie rod ataupun penggantung tersebut.
Jika disebabkan darat bautnya dapat dipastikan sekurang-kurangnya masih tetap tergantung dan berada pada tempat terkoneksi di kabel suspension. Sementara klepnya juga tidak tersisa. Sangatlah sayang jika hal ini disampaikan begitu saja, terutama pada kekuatan material klepnya, yang pantas untuk dicurigai sebagai penyebabnya. Lalu muncul dugaan lain, yaitu menurut Mas Eko dalam tulisannya, bahwa pertama kali tali yang putus dari tengah kemudian secara beruntun tali di sisi lainnya mengikuti putus dan runtuh. Jembatan sebelum kolaps, jembatan setelah kolaps, tampak kabel utama masih utuh. Nah, untuk pernyataan ini dibuktikan oleh foto-foto juga yang bisa didapati dari Google. Kalau kabel vertikalnya memang terputus dari kabel utama. Dalam arti, dugaan sementara bahwa kegagalan konstruksinya ada pada klep kabel hangernya yang tidak lagi sanggup menahan perubahan beban. Perubahan beban ini bisa disebabkan oleh saat adanya perawatan yang disebut pengalihan beban pada sisi tertentu jembatan membuatnya tidak imbang. Lalu sementara kondisi tekanan angin mungkin menambah tekanan pada kabel, dan dalam kondisi itu ada baut yang aus atau lalu putus. Nah, untuk kondisi kabel utama dan vertikal, di sisi lain ada yang menduga bahwa tiang utama penyangga bergeser dari pondasi. Pemikiran ini tentu juga memungkinkan ke arah kabel vertikal yang tertarik dan kemudian putus. Nah, lalu dari beberapa analisis yang saya dapatkan di Google, saya menyimpulkan, jadi yang kami dapatkan itu, yang saya dapatkan, data-data yang kami peroleh, kemungkinan utama pada saat perawatan, penutupan salah satu sisi jalan yang mengakibatkan beban berat sebelah, dan ditambah beban angin. Selain itu, kondisi baut kabel dan kualitasnya dapat mempengaruhi ambruknya jembatan Kertanegara ini. Karena saat jembatan kelebihan beban pada salah satu sisi baut lepas dari tengah terus ke samping, dan kabel vertikalnya pun masih baik. Ambruknya salah satu bagian jembatan mengakibatkan pilon condong ke bagian yang belum ambruk, dan sisi sebelah jembatan yang belum ambruk harus menahan beban sendiri. Akibatnya, sisi ini pun juga ambruk karena kelebihan beban. Lalu di sini saya menyimpulkan, yang pertama itu ada 4 beban yang harus diperhitungkan di dalam konstruksi, yaitu ada dead load, live load, wind load, atau seismic load. Nah, lalu untuk 4 beban ini harus benar-benar diperhitungkan, dikarenakan di Kalimantan itu zona aman, mungkin untuk seismic load-nya itu tidak terlalu besar untuk seperti kita di wilayah Jakarta. Untuk pembebanan gempanya ini, menurut saya sih nggak terlalu besar dibandingkan di sana untuk desainnya. Lalu, untuk penyebab-penyebab kegagalan konstruksinya itu, menurut saya, yang pertama, akibat adanya pengaruh maintenance atau pemeliharaan. Yang kedua, ada peningkatan beban hidup yang bisa menjadikan terjadinya kelebihan beban, yang mengakibatkan kabel vertikal terputus dari kabel utama. Lalu yang ketiga, akibat yang ditimbulkan. Yang ditimbulkan itu, yang pertama ada membawa kecemasan pada rencana pembangunan jembatan Selat Sunda. Karena pada saat terjadinya kolaps ini, pemerintah juga sedang merencanakan pembangunan jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Merak dengan Bakauheni atau Banten dengan Lampung. Nah, lalu yang kedua, kurang lebih ada 20 orang yang tewas dan puluhan orang yang lainnya luka-luka. Di sini menurut saya kerugiannya sangat amat besar karena yang pertama terjadi korban jiwa, lalu adanya orang luka-luka, lalu terjadi kecemasan pada masyarakat untuk pembangunan jembatan Selat Sunda ini. Dan menurut saya, untuk jembatan Selat Sunda ini juga belum terrealisasikan untuk sampai sekarang, karena juga banyak masih pro kontra. Lalu solusi yang dapat saya berikan, yang pertama, untuk menyeimbangkan volume kendaraan, sebaiknya pada saat perawatan jembatan, volume kendaraan dibatasi dan titik awal jembatan, dan menutup semua jalur yang sedang dilakukan. Perawatan mulai dari tepi awal jembatan sampai tepi akhir jembatan, atau dari hulu jembatan sampai dengan hilir jembatan.
Hal ini memungkinkan kendaraan melintas satu jalur yang terdiri dari dua lajur yang belum dilakukan perawatan. Gunakan lajur kiri sebagai pengganti lajur kiri dan lajur kanan pengganti jalur kanan. Dengan hal ini, keseimbangan beban kendaraan akan tercapai. Yang kedua, sebaiknya diadakan pembatasan volume kendaraan, terutama pada saat diadakan perawatan. Pada saat perawatan, maka ada penutupan jalur yang mengakibatkan kemacetan pada kendaraan. Kemacetan kendaraan ini dapat berakibat buruk jika ditambah beban angin, serta beban kendaraan berat pekerja perawatan. Yang ketiga, dalam perawatan jembatan perlu juga memperhatikan kondisi kabel, baut, dan pondasi tiang penyangga. Artinya, perawatan tidak hanya pada jalan atau kondisi baloknya saja, tapi juga memperhatikan kondisi yang mendasar dari jembatan. Lalu, saran dari saya, dalam pembangunan tidak hanya melihat desain secara tampaknya saja, melainkan perlu dilihat dari kualitas bahan yang digunakan. Selain itu, perlu diadakan pengecekan saat pekerja membaca gambar desain. Lalu untuk poin selanjutnya, saya akan memberikan sebuah video tentang analisis terjadinya runtuhnya jembatan Kartanegara ini, yang saya dapatkan dari YouTube. Oke, saya ulang. Oke, di sini yang saya jelaskan, di sini kabel-kabel ini yang secara vertikal ini adalah kabel suspensionnya yang untuk menahan beban hidup, dan pilar ini itu fungsinya untuk menahan beban mati. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini untuk baut skrup yang berada di bagian join di titik beban yang di tengah. Pada saat dia menarik, terjadi tarik, itu turun sebanyak 90%. Itu pada saat kendaraan 50% terjadi penurunan 15 cm dan 10 cm, 5 cm itu masing-masing dikonversikan dalam beban ton. Ini pada saat 100%. Terjadi penumpukan kendaraan pada sisi hilur. Nah, ini terjadi kolaps pada pin. Jadi menyebabkan goyang dulu jembatannya, lalu terjadi seperti ini. Oke. Seperti itu untuk video dari jembatan Kertanegara ini. Menurut saya, untuk saya jelaskan lebih rumit lagi, menurut saya sudah cukup untuk penjelasan jembatan Kertanegara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan menurut saya, jembatan Kertanegara ini merupakan jembatan yang terbesar, masuk dalam jembatan terbesar di Indonesia. Dan pencapaiannya ini sangat berpengaruh di Kalimantan, karena ini jembatan ini menyatukan di antara sungai Mahakam yang sangat besar. Lalu untuk derasnya aliran sungai tersebut juga mempengaruhi pondasi tersebut. Jadi menurut saya untuk konstruksi ini merupakan jadi kebanggaan Indonesia jika tidak terjadi
kolaps seperti hal tersebut. Nah, untuk selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.